Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min adh-dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan hadir dalam majelis ilmu, majelis zikir yang paling utama, sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang pertama berbasis ilmu, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq, agar kita senantiasa menjadi umat yang terus haus akan ilmu. Dan thalabul ilmu ini merupakan warisan dari bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam. Beliau adalah seorang yang ahlul ilm dan menjadi manusia yang pertama yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Jadi manusia pertama yang diangkat derajatnya karena ilmu adalah bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam seluruh nama-nama. Wa'allama Adam al-asma'a kullah. Dan kemudian hal itu ditampilkan di hadapan seluruh malaikat, dan malaikat disuruh tunduk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Maka kita kalau mengaku anak dan keturunan Nabi Adam alaihissalam, insyaallah harus terus semangat menuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai hayat kita ini selesai di muka bumi ini. Dan insyaallah kita semua pagi ini dalam rangka thalabul ilm. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah, pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang kesalahan-kesalahan kita dalam urusan pembagian waris. Di tengah masyarakat kita banyak sekali yang luput dalam perhatian kaum muslimin, ya, khususnya dalam pembagian waris. Padahal ini menjadi urusan yang sangat penting dalam agama ini, di mana mereka-mereka yang tidak mau menerapkan hukum waris, maka ancaman bagi mereka adalah ancaman neraka. Di mana Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 14, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Jadi siapa saja yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya serta melanggar ketentuan Allah di dalam hukum waris, maka hukumannya Allah akan memasukkan dia yudkhilhu naran khalidan fiha, dan kekal di dalamnya, wa lahu 'adzabun muhin, dan baginya adab yang menghinakan. Nah, jemaah dimuliakan Allah, ayat ini sudah seharusnya menjadi motivasi kita bagi kaum muslimin untuk menggali, belajar ilmu faraid, supaya kita ini tidak mendekam selamanya di dalam api neraka. Dan ancaman di dalam Al-Quran yang menyebutkan ancaman maksiat itu biasanya yang pertama, maksiat yang berdampak kepada kekekalan di dalam api neraka adalah kekafiran. Sedangkan yang kedua adalah maksiat yang dia tidak sampai kekal di dalam api neraka. Tapi jamaah dimuliakan Allah, yang sangat-sangat menjadi perhatian bagi kita adalah Allah Subhanahu wa taala menyetarakan kedudukan orang-orang yang tidak mau menggunakan hukum waris, itu disamakan dengan orang-orang kafir
di mana mereka dimasukkan kekal di dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini menjadi ancaman dan juga menjadi motivasi tentunya bagi kita untuk terus mempelajari ilmu faraid. Dan dalam hadis yang lain, Nabi secara khusus, kalau di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu ada banyak ya, mungkin perintah-perintah, tetapi tidak ada secara khusus untuk mempelajari ilmu sholat dan seterusnya. Tapi untuk ilmu faraid, Nabi SAW beliau berwasiat kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ta'allamul faraid mu'allimuha. Pelajarilah ilmu faraid atau ilmu waris dan ajarkanlah ilmu itu. Fa innahu nisful ilm, karena ia adalah separuh dari ilmu. Wa innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati, dan dia adalah ilmu yang dilupakan oleh kebanyakan orang dan yang pertama kali akan dicabut dari umatku ini. Jadi jamaah dimuliakan Allah, ini tentunya menjadi motivasi bagi kita, khususnya kaum laki-laki, qawam ya, punya kewajiban untuk menata, mengelola dan juga memberikan arah dalam satu keluarga. Dan dalam hadis yang lain, Umar bin Al-Khattab beliau mengatakan, ta'allamul faraid kama tata'allamuna al-Qur'an. Belajarlah ilmu faraid, ilmu waris ini sebagaimana kalian belajar Al-Quran. Nah, ini ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang seharusnya memotivasi kita ya untuk terus mempelajari ilmu faraid ini atau ilmu waris ini. Baterainya habis. Jadi jangan dimuliakan Allah, tetapi di dalam prakteknya kita masih banyak jumpai kesalahan-kesalahan dalam menerapkan ilmu waris. Meskipun ancamannya begitu keras, siapa-siapa yang tidak mau menerapkan ilmu waris ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ancaman khalidan fiha, dimasukkan ke dalam api neraka dan dia akan kekal di dalamnya, serta masih diberikan walahu adzabun muhin, dan dia akan diadab dengan adab yang menghinakan. Nah, penyimpangan-penyimpangan ini justru terjadi di kalangan kita kaum muslimin, sehingga Islam ini sebenarnya tidak dirusak, tidak dihancurkan oleh musuh-musuh Islam, tetapi oleh siapa? Oleh kita sendiri, umat Islam. Sehingga syariat Islam ini kemudian runtuh dan sedikit demi sedikit ia ditinggalkan. Alasannya wis dibagi rata saja, ya, biar sama-sama adil. Jadi keadilan itu menjadi standarnya adalah standar nafsu, standar manusia, bukan standar Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jamaah dimuliakan Allah, Allah ini membuat aturan tilka hududullah. Semua aturan-aturan Allah yang dijelaskan kepada kita, la'allahum yattaqun, agar kita ini selamat. Nah, berarti kalau kita melawan aturan Allah dan lebih condong kepada nafsu kita, pikiran kita, pendapat kita, maka ujungnya bukanlah keselamatan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan keberkahan dari harta yang kita miliki. Mungkin secara fisik ada, Pak, bagiannya sama-sama banyak, tetapi ketika kita melawan aturan Allah,
maka harta yang kita miliki itu muhiqat barakatuhu, keberkahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus mulai disadarkan mulai keluarga kita ini ya, supaya supaya tidak terjadi perang Badar. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, anaknya berebut waris. Udah. Perang Badar, perang Uhud terjadi semua itu dalam keluarga kita. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua tidak sedini mungkin mengajarkan dan menjelaskan hal ini kepada anak-anak. Jadi membagi waris segera itu wajib, Pak. Yang tidak boleh itu berebut waris, rebutan, kemudian putus saudara, dan kemudian yang terjadi semua silaturahim jadi rusak. Jadi jamaah dimuliakan Allah, suka atau tidak suka, begitulah kenyataannya. Kita sendiri yang kemudian menjauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua aturan Allah ini intinya membawa kebaikan. Kalau dengan melawan aturan Allah pasti kerusakan. Pasti, Pak. Sudah. Tidak ada keraguan sama sekali. Siapapun yang melawan aturan Allah, bertentangan dengan aturan Allah, meskipun di mata manusia itu terlihat baik. Kenapa? Misal pembagian rata anak laki-laki dan anak perempuan, maka di situ ada kezaliman seorang anak perempuan terhadap anak laki-laki. Padahal Allah memerintahkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Kalau cara-cara yang batil dilakukan, maka tadi yang terjadi adalah kerusakan dan keberkahan dalam harta itu dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini permasalahan pertama yang sering terjadi. Pembagian disamakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Ini klasik di tengah masyarakat kita. Bahkan mungkin mengaku pelakunya orang yang agamis semua. Ya enggak, Pak? Anaknya 5 sudah haji semua. Ya. Sudah bolak-balik berangkat umroh, tapi ketika urusan waris mereka tidak mau menggunakan aturan Allah Subhanahu wa taala, dibagi rata supaya adil katanya. Padahal disitulah letak ketidakadilan. Atau mungkin dengan landasan ini kan wasiat dari bapak kita supaya harta waris dibagi dengan rata. Wasiat orang tua penting kan, Pak? Penting ya. Tapi ada yang lebih penting, wasiat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah juga berwasiat, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untsayain. Di dalam surah An-Nisa ayat 11. Allah juga berwasiat kepada kalian untuk anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Jadi ini Allah sampai berwasiat. Maka mana kalau ada wasiat orang tua, misalkan begitu ya, dengan wasiat Allah yang lebih kita taati mana nih, Pak? Harus Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau warisnya cuma 100.000, kalau 100.000 disedekahin aja, enggak usah dibagi waris ya, Pak. Enggak kelihatan ya. Tapi kalau warisnya misalnya 1 miliar, gimana rasanya kira-kira? Wah, ada ahli warisnya anak laki-laki sama anak perempuan. Kemudian harta yang diwariskan misalkan 3 miliar, maunya dibagi rata, 1/2. Padahal hukumnya tidak. Lidzakari mislu hadzil untsayain, berarti anak laki-laki dapat 2 bagian
dapat 2 miliar dia, anak perempuan dapat 1 miliar. Wah, kalau sudah angkanya M ini mulai ngitung ya Pak ya. Wah, kok enak. Padahal selama ini yang ngopeni bapak, selama dia di akhir hayatnya saya, anak perempuan. Kakak ini enak-enakan dia ini kerja di tempat yang jauh. Saat bagi waris minta sama. Alasannya begitu ya. Urusan bakti kita kepada orang tua jangan dicampurkan dengan urusan waris. Waris ya waris, bakti ya bakti. Nanti insya Allah akan mengganti bakti kita yang telah kita berikan kepada orang tua kita. Jadi jamaah dimuliakan Allah, ini ketentuan langsung diturunkan dari langit, dari pencipta manusia, dan merupakan ketetapan yang sudah Allah tetapkan secara langsung. Jadi meskipun ini sering dibaca berulang-ulang, tapi dalam pelaksanaannya semua keluarga seringkali mereka membenturkan atau melawan aturan ini. Ya. Jadi bolak-balik haji satu keluarga, tapi urusan waris tidak benar. Kemudian mungkin juga tidak dianggap warisan ini adalah aturan dari agamanya. Dia bersama dengan keluarga maunya rame-rame masuk neraka, meskipun sudah haji semuanya. Kenapa ya tadi? Mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan waris, maka jalurnya adalah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka khalidan fiha. Artinya ketika mereka ini melanggar aturan Allah secara rela, hayu masuk bareng-bareng ke dalam api neraka. Jadi ini yang tidak dibenarkan. Okay? Kebanyakan kita dalam prakteknya maunya dibagi dua. Dibagi dua berarti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai sekarang kita perlu kemudian menjelaskan kepada anak-anak. Nanti kalau bapakmu sudah meninggal dunia, tolong warisan ini dibagi sesuai dengan aturan Al-Quran, di dalam aturan syariat. Jadi seperti itu. Supaya apa? Supaya barokah. Sebab kalau kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya di samping barokahnya hilang, yang terjadi adalah alamatnya bagi mereka masuk ke dalam api neraka. Nah, kesalahan yang kedua, seringkali membagi waris ketika masih hidup. Jadi jamaah dimuliakan Allah, kadang-kadang bapaknya masih hidup, anaknya sudah ribut ingin bagi-bagi waris. Ini sering kita dengarkan di tengah masyarakat kita sendiri. Padahal secara syariat yang namanya warisan itu adalah ketika pemilik harta itu sudah meninggal. Itu baru dikatakan apa? Waris. Jadi syaratnya waris itu bisa dibagi ketika pewarisnya sudah meninggal dunia. Ketika masih hidup, maka nggak ada Pak. Urusan bagian waris itu nggak ada. Yang ada apa? Hibah, hadiah, ya, atau mungkin wasiat. Yang pertama hibah atau hadiah. Ini merupakan pemberian yang dimuliakan Allah. Berapa bagiannya nggak ada ketentuan, namanya pemberian. Misalkan orang tua semasa masih hidup melihat anak yang paling bungsu ini karena mungkin anaknya banyak, secara ekonomi tidak mampu, dia kemudian sampaikan kepada saudara-saudaranya, ini saudaramu yang bungsu ini tak kasih tanah di sana ya, supaya buat usaha. Yang lain ridho, ya sudah diberikan. Tapi sebaiknya untuk hibah dan hadiah ini senantiasa secara surat menyurat ini ditulis secara legal, supaya nanti di belakang hari tidak menjadi konflik.
Sampai diam-diam begitu ya. Kemudian si anak mengaku ini dulu hadiah dari bapak. Saudara-saudaranya tidak ada yang tahu. Kira-kira gimana nih Pak? Pasti akan menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Jadi seringkali yang menyebabkan perang itu jenengan sudah menanam bom waktu ke dalam anak-anak. Ketika memberi pun juga sebaiknya diinformasikan kepada saudara yang lain supaya tidak menjadi fitnah. Karena iri itu tidak harus dari orang luar, Pak. Dalam kisah Nabiullah Yusuf dengan saudara-saudaranya, ketika melihat perhatian orang tua terhadap anak yang lain kadang-kadang ada rasa cemburu. Maka jangan menanamkan problem bom waktu ke dalam anak-anak, supaya nanti di belakang hari tidak menjadi pertengkaran dalam keluarga kita. Nah, kemudian yang kedua, wasiat. Ini wasiat ini adalah boleh dilakukan seseorang ketika dia masih hidup. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mana itu? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Boleh ya, kita meninggalkan wasiat. Kalau sudah mau mati, kita siap-siap, Pak. Apa ciri-cirinya mati nih, Pak? Soalnya mati ini kan datang juga nggak pakai izin kadang-kadang nih, tiba-tiba mati gitu aja. Ya, mungkin ciri-cirinya kalau sudah rambutnya banyak yang putih, ya, kulitnya sudah mulai keriput, makan ini, makan itu sudah mulai dibatas-batasi. Nah, boleh berwasiat seperti ini. Ya. Bedanya apa? Kalau hibah itu adalah langsung kepemilikan itu berpindah. Misalkan tanah ini saya berikan kepada adikmu ya, yang paling kecil. Maka seketika itu hak tanah itu sudah berpindah. Namanya pemberian, Pak, hibah. Tidak nunggu si pemberi hibah atau hadiah ini mati duluan, tidak. Ketika itu diberikan, maka ketika itu sudah kepemilikan berpindah. Tapi kalau wasiat ini nunggu nanti, biasanya kalau pemberi wasiat sudah mati ya, baru kemudian berpindahlah wasiat itu. Tapi wasiat ini yang pertama tidak boleh melebihi sepertiga. Ada seorang sahabat itu dia hanya punya anak satu tapi kayak kaya raya. Tapi saya ini punya banyak harta, anak cuma satu, perempuan lagi. Tak sedekahkan semua hartaku untuk di jalan Allah, kata Nabi, jangan. Kalau gitu berapa Nabi? Setengah ya? Jangan, setengah terlalu banyak. Terus begitu ditawar ya, kata Nabi, akhirnya ketemulah as-sulus. Kalau gitu sepertiga. Fas-sulusu kasir. Sepertiga itu sudah banyak. Jadi kita ini dalam urusan wasiat jangan banyak-banyak, Pak. Lebih baik apa? Meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya daripada kemudian ahli waris kita miskin dan menggantungkan hidupnya dari minta-minta kepada orang. Itu sunnahnya begitu. Masing-masing anak sudah terkasih satu perusahaannya, misalkan begitu. Nah, ini menarik begitu ya, Pak ya. Semuanya ditinggalkan dengan kecukupan. Kemudian jangan lebih dari sepertiga. Sepertiga aja sudah terlalu banyak. Kalau perlu dikasih nasihat, Pak, anak jenengan itu 5. Kalau sepertiganya jenengan kasihkan untuk wasiat, dan bagian waris lebih sedikit daripada wasiat. Kalau gitu berapa? Dikurangi saja 1/5 atau 1/8 untuk wasiat. Ya. Bagian waris anaknya banyak, Pak. Kalau anaknya 5, sepertiganya wasiat, tinggal 2/3. 2/3 bagi 5 tambah sedikit nanti. Ya. Kemudian wasiat ini ternyata lama gitu ya, sudah diwasiatkan, bangkrut dia, Pak. Tetangga tadi diwasiati mau dapat tanahnya dijual, boleh nggak, Pak? Hah? Sama pemiliknya dijual ini wasiatnya? Boleh. Kenapa? Karena wasiat itu belum berpindah kepemilikan.
nanti kalau mati. Kalau saya masih hidup, saya butuh, ya tak pakai dulu. Wah, kemarin waktu mau ngasih wasiat itu masih kaya raya, masih sukses kan. Ternyata setelah pensiun, kemudian kebutuhannya semakin banyak dan yang mau diwasiatkan ini mau dipakai, boleh. Maka wasiatnya tadi kemudian ya habis, mau gimana? Tetangganya nggak bisa protes. Dan yang ketiga, wasiat itu tidak boleh diberikan kepada anak atau ahli waris. Dalam hadis, la wasiyata li waris. Ahli waris tidak boleh dapat wasiat. Kenapa? Nanti dia dapat double. Dapat harta wasiat, dapat harta waris. Nah, ini tidak boleh. Saya kemarin ada seorang jamaah datang. Loh, Ustadz, ini dulu wasiat dari bapak, rumah ini rumah joglo, ini tidak boleh dijual. Wasiat seperti ini, yang pertama dia wasiat kepada anak, batal. Tidak boleh dilakukan itu. Kalau nggak dijual atas kesepakatan, misalkan anaknya ini 2, laki dan perempuan, gimana ini? Ya sudah, ini kalau dijual mungkin kira-kira 3 miliar lah ya. Ya sudah, ini pokoknya 1/3-nya itu bagian adik perempuan, yang 2/3 bagian kakak. Jadi aset, saham lah kira-kira begitu ya. Sahamnya itu adalah rumah milik kedua. Tidak boleh kemudian orang tua membatas-batasi, ini pokoknya jangan dijual, tidak bisa. Ya boleh nggak dijual, begitu ya. Tetapi secara waris harus tetap dibagi. Meskipun itu wasiat, kalau wasiat kepada anak, maka wasiat ini secara otomatis gugur zaman ini. Kesalahan berikutnya adalah harta bersama. Suami istri ketika meninggal dunia, biasanya kita mengenal dengan harta gonogini ya. Nah, harta gonogini ya, kalau misalkan si istri juga bekerja, memang ada hukum negara ini, harta yang diperoleh setelah atau semenjak seorang laki-laki dan perempuan mengikatkan pernikahan, maka setelah itu menjadi harta gonogini ya. Apa sih harta gonogini itu, Pak? Harta istri segono, harta suaminya segini, maka dikatakan gonogini. Ini harus jujur, suami dan istri harus jujur. Kalau yang bekerja hanya suami saja, maka ya sepenuhnya sebenarnya itu adalah harta suami ketika meninggal dunia, yaitu bukan harta bersama. Tapi kalau misal memang si istri juga bekerja, suami bekerja, saling mengisi satu sama yang lain dan sepakat memang dari awal, maka bisa dikatakan harta bersama ya. Harta gonogini dibagi dulu secara hukum negara, baru kemudian sisanya 50% yang punya suami ini dibagi untuk istrinya dan juga untuk anak-anaknya. Jadi bagi waris ini sebenarnya nggak susah, Pak. Misalkan pagi bapaknya meninggal dunia, ya, kemudian malam harinya atau mungkin besoknya begitu ya, anak-anaknya diajak kumpul semua. Ini bapakmu sudah nggak ada, meninggalkan warisan ini, nanti kita bagi. Misalkan di sana ada istri dan anak laki-laki dan perempuan, jadi baginya berapa, Pak? Kalau istri, kalau ada anak, ada cucu, misalkan kalau ada anak dapat 1/8. Ya 1/8 bagian ini punyanya ibu rumah ini, ya 1/8 adalah punyanya ibu. Kemudian sisanya bagi anak laki-laki dan perempuan dengan cara lidzakari mislu hadzil unsayyain. Ya, 2/3-nya ini punyanya kakakmu yang laki-laki, yang 1/3-nya punya adik. Nah, terus ibu tinggal di mana? Ya ibu numpang dulu lah di sini. Jangan dijual rumahnya. Masa kemudian hanya meninggalkan satu rumah, ibunya disuruh keluar dari rumah itu, Pak? Kira-kira gimana nih? Tetaplah dipakai di situ, nggak usah dijual. Yang penting anak-anaknya sudah tahu, oke, kakaknya dapat 2/3, adiknya dapat 1/3, ya, dibagi menjadi 2. Setelah diambil 1/8
bagian dari hartanya ibu. Oh, 1/8 ini ibu cuma di dapur saja. Jadi ibu tinggalnya di dapur saja kalau gitu. Kira-kira begitu? Ya enggak, ya. Ya dipakai dulu lah gitu. Ya mana? Dulu kami juga numpang di rumahnya bapak, sekarang ibu juga sama-sama numpang lah. Ya selama ibu masih ada pakai saja ini semuanya. Ya, yang jelas anak juga sudah tahu semua berapa bagian-bagiannya. Kira-kira seperti itu. Ketika dibagi sudah selesai, paling 5 menit selesai ya. Kamu dapat 2/3, kamu dapat 1/3-nya, ibu dapat 1/8 karena ada kalian. Ya sudah selesai buyar ya, buyar. Jadi bagi waris berapa menit Pak? 5 menit saja, sudah selesai. Jadi harta dibagi 2. Sebenarnya tidak ada harta dibagi 2 ini kecuali tadi itu dalam kondisi khusus di mana seorang istri yang selama hidupnya juga sama-sama punya kontribusi mencari nafkah. Kalau tidak ada maka tidak ada. Kesalahan yang keempat adalah harta biasanya dikuasai oleh istri. Ya, suami meninggal, ini semuanya punyanya istri. Padahal istri cuma dapat bagian 1/4 atau 1/8. Tapi seolah-olah istrilah yang memiliki semuanya. Ini banyak yang terjadi seperti ini, jemaah dimuliakan Allah. Ya, nanti jadi problem yang seperti ini. Maka kalau terjadi seperti ini, seorang istri zalim kepada anak-anak yatim ini, maka yang sering terjadi memakan harta anak yatim itu siapa? Ya ibunya sendiri. Terus gimana Ustaz? Ya seyogianya ini tetap dengan menggunakan ilmu waris. Ya tadi Pak, dibagi paling 5 menit, 10 menit sudah selesai. Oh ini ada kos-kosan ini Pak. Kos-kosannya 1 kamar 1 juta, ada 20 kamar. Lumayan enggak Pak nih Pak? Hah? Lumayan ya. 1 bulan berarti dapat berapa itu? 20 juta. Nah, 20 juta, misalkan di situ ada istri, kemudian ada 2 anak, maka istri cuma dapat 1/8 dari 20 juta. Berapa Pak? Dihitung. Ada yang bawa kalkulatornya? Hah? Berapa juta itu? Hah? 2,5 juta dari 20 juta. 2,5 juta itu haknya istri, sisanya haknya anak. Tapi karena anaknya masih kecil semua, ya sudah ini untuk pendidikan dia, untuk makannya dan seterusnya dipakai. Tapi anak-anak sudah tahu bahwa nanti ketika dia tumbuh dewasa, nah ini hartamu. Sepeninggal bapakmu dulu meninggalkan rumah waris ini, isinya apa? 20 kamar kos-kosan, 1 kamarnya nilainya 1 juta. Jadi setiap bulan bagi waris tuh Pak. Dari mana? Dari hasil sewa apa? Rumah tadi. Oh misal nanti ada butuh renov, ya sudah diambilkan. Mungkin dari sebagian hartanya ibunya dan sebagian dari harta anaknya, sisanya berapa itu dibagi waris. Begitu caranya Pak. Tidak harus kemudian itu dijual. Apanya? Rumah kos-kosannya. Dibagi waris dijual tak? Biarkan dia tinggal sahamnya bagi-bagi sesuai dengan pembagian harta waris. Jadi seorang istri tidak punya hak menguasai semuanya. Justru bagiannya hanya 1/8 saja atau 1/4 kalau nggak ada anak. Kalau ada anak dia dapat 1/8. Sisanya adalah hartanya anak. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad, dalam surah An-Nisa 12. Jadi ketika istri punya anak, ya, maka dia hanya dapat 1/8. Kalau nggak ada anak, illam yakum walad walahunnar rubu'. Ya. Kemudian ini banyaknya masalah adalah ya, tadi ketika suami ini meninggal dunia, maka seolah-olah bagian dari harta peninggalan almarhum ini semuanya tiba-tiba menjadi haknya ibu. Masalahnya apa Pak? Ya kalau ibunya sudah tua, kalau muda kawin lagi gimana? Iya Pak ya? Hah? Kawin lagi, hartanya semua di bawah ibunya, anak-anaknya.
Halo? Bapaknya manggut-manggut. Iya ya. Ya kalau udah kawin Pak, kalau kawin lagi, itu harta anak itu dibawa semua, dipakai sama suami yang baru. Atau sebaliknya, ketika istri meninggal, misalkan istrinya ini dulu kawin Pak, dapat istri anak tunggal. Anak tunggal ini kan dapat separuh dari harta orang tuanya, dan ini konglomerat. Kaya raya istrinya ini. Nikah, suaminya modal KTP saja Pak. Ya. Nikah langsung kaya. Itu harta yang dimiliki istri ya tetap harta istri, tidak ada harta gono gini. Ya, suami ikut numpang aja kok, kawin bawa KTP aja. Kok maunya ngakui hartanya istri. Ketika istri meninggal dunia, suami dapat bagian berapa? Kalau ada anak, bagian suami hanya seperempat, ya. Kalau nggak ada anak dia dapat seperempat dari harta istri. Itu adalah haknya suami. Sisanya itu haknya anak. Wah, punya anak 2 karena masih kecil-kecil ya sudah. Si suami kawin lagi Pak. Nah, hartanya si anak dipakai sama suami untuk kawin lagi. Wah, ini repot ini bapak-bapaknya. Oke. Halo Pak? Iya. Itu ada harta anak. Kalau terjadi seperti itu, zalim orang tua kepada anak-anak yatim ini. Kan kebanyakan gitu nggih. Kalau meninggal seolah-olah pasangannya lah yang memiliki sepenuhnya hak dari harta itu. Lihat dulu ini hartanya siapa. Kalau dulu nikah istri sudah kaya karena anaknya Pak konglomerat, kemudian jenengan datang bawa KTP nikah gitu ya, tiba-tiba ngakui ini sebagai kekayaan anak, nggak bisa. Apalagi anak ini atau istrinya dulu punya satu perusahaan. Ya, perusahaan itu haknya jenengan, sahamnya hanya berapa Pak? 1/4. Kalau sama kawin lagi, yang berhak jenengan pakai hanya 1/4. Sisanya itu punya anak itu. Bisa dipahami nggih? Waduh, ini masalahnya bahas waris ini Ustaz. Kalau nggak tahu kan kemarin bisa nikah lagi itu bisa banyak itu Pak bawa harta ya. Berhubung hari ini sudah dibuka, nggak bisa ini. Ternyata ini bukan harta sah. Loh, itu ibaratnya jenengan hartanya orang jenengan ambil. Wah ini masalahnya Pak. Makanya kalau mau mati itu bilang-bilang Pak, ya, ini besok saya mau mati nih Mas, ini harta saya, ini tanahnya ini ya, gitu. Nah, bilang ke anaknya itu Pak. Tapi kadang-kadang tiba-tiba gitu aja Pak yang mati gitu ya. Iya. Tidak bilang sama anak, tiba-tiba mati gitu aja. Maka sebelum mati dikasih tahu ini ya, sebelah kanannya masjid itu ada rumah besar itu ya. Nah, rumah besar itu rumahnya orang, jangan ikut dibagi. Ya, bukan rumah waris. Rumahnya Bapak, sebelah rumah besar itu ada tanah sedikit ini, itu bagian dari rumahnya Bapak. Itu yang dibagi waris. Sebelahnya jangan. Itu rumahnya orang ya. Bukan hartanya nanti ikut dibagi, nanti jadi masalah. Jadi banyak penyimpangan adalah ketika seorang suami atau seorang istri meninggal, seolah-olah semua harta itu adalah milik pasangannya. Anak-anak gak dapat haknya sama sekali. Wah, ini masalah. Ya, kenapa kalau jenengan mati, misalnya, kemudian hartanya banyak, dibawa istrinya semuanya, istrinya kawin lagi, Pak. Atau ibunya ya Bu ya? Iya. Itu adalah hak anak-anak. Ada haknya anak. Jangan dibawa semua, kawin saja Pak, tapi harta saya jangan dibawa kawin gitu. Gitu kan Pak? Boleh mau nikah lagi, ibu mau nikah lagi, masih muda, cari berondong misalkan, boleh. Tapi ini Bu, hartanya jenengan cuma 1/8. 1/8 dari aset ini cuma berapa? Yaitu yang jenengan bawa sama suami yang baru. Sisanya ini harta kita mah jangan dibawa nikah lagi.
Halo Pak? Gitu ya. Kemudian membagi waris nunggu salah satu pasangan meninggal dunia semuanya. Kadang-kadang ketika suami mati, anak-anak tanya waris, ibunya marah-marah. Kuburan bapak turun garing wis apa? Umek-umek waris saya. Padahal ibunya nggak mau bagi waris. Nah seperti ini nanti terjadi kezaliman, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi bagi waris tidak harus nunggu kuburan kering. Gimana bisa kering? Setiap Jumat didatangi, disirami terus, ya, biar tidak kering-kering. Gak bagi-bagi itu warisnya, ya. Jadi waris itu dibagi segera. Misalkan pagi meninggal, malam kumpul. Ya tadi ini bagiannya 20 kamar kos ini. Ya, mama cuma kebagian 2,5 juta loh ya. Sisanya harta kalian. Oh ya sudah. Apalagi anak-anak sudah besar-besar gitu ya. Ada yang keluarga dan seterusnya. Maka setiap bulan bisa bagi. Kadang-kadang anak juga sungkan mau negur orang tua juga tidak mau tahu. Pokoknya nunggu kalau bapak ibu mati semua baru dibagi waris. Repot nanti ini seperti ini bagi warisnya. Harus ditelisik sampai ke belakang. Jadi padahal bagi waris ya kan kumpul 5 menit, 10 menit sudah ketemu ya bagiannya masing-masing sudah selesai. Buyar. Yang tidak boleh itu rebutan waris. Kalau bagi waris harus segera Pak. Jadi nggak harus kemudian kita menunggu bapak ibu mati semua baru dibagi waris. Jadi posisinya ibu sebagai ahli waris dan juga anak-anak atau mungkin bapak sebagai ahli waris kalau istrinya meninggal, maka harus menyadari hal ini segera dibagi waris supaya tidak saling memakan harta yang haram. Ya. Biasanya kalau ilmunya kurang, ya, ketika ditanya seperti ini, ibunya tersinggung. Ya, ibunya tersinggung. Kenapa? Masa bapak baru mati sudah ribut urusan waris. Justru kalau sudah mati itu disegerakan pembagian waris. Kalau diolor-olor, ya, ini malah menjadi masalah. Ya. Kemudian yang bukan ahli waris kadang-kadang merasa paling berhak. Nah, jadi yang tidak berstatus ya, sebagai ahli waris ya sudah, tidak usah ikut-ikutan dalam rebutan atau mungkin meminta bagian dari waris. Siapa mereka? Semua yang berstatus angkat. Jadi misalkan anak angkat, ya, anak angkat ini tidak punya hak waris, tapi bisa dikasih wasiat. Karena apa? Dia bukan ahli waris, kita bisa kasih wasiat. Ini ada saudara angkatmu ya, tolong nanti kalau bapak nggak ada kasih sepertiga dari atau mungkin tanah di sini biar dipakai oleh saudara angkatmu ini. Saudara angkat ya, anak angkat dan seterusnya ini tidak mendapatkan apa? Hak waris. Kemudian semua yang berstatus tiri, ada ayah apa? Ibu tiri, anak tiri, ayah tiri dan seterusnya itu tidak punya hak waris. Jadi, kalau ada ibu tiri ya sudah, ketika anaknya meninggal dunia maka ibu tiri ini tidak punya hak waris. Meskipun toh ibu tirinya ini sudah merawat sejak anak ini masih kecil misalnya. Kalau ibu tiri anaknya kemudian nanti ketika meninggal dunia sudah kaya, ibu tiri tidak punya hak. Atau misalkan jalur keluarga mantan, suaminya kaya raya meninggal dunia, mantan istrinya datang minta baginya. Kalau mantan istri ada ya Pak. Kalau anak ada mantan apa? Enggak ada. Anak tetap anak, meskipun jenengan sudah nikah lagi, anak tetap statusnya sebagai anak ya. Kalau jenengan meninggal dunia,
maka anak tadi meskipun jenengan sudah menikah lagi, dia masih mendapatkan ahli waris. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, itu kira-kira beberapa poin ya. Kemudian ada masalah lagi adalah pembagian waris berdasarkan kesepakatan. Pokoknya kita semua ini kakak beradik semuanya sepakat dibagi rata. Boleh tidak Pak seperti ini? Tidak boleh. Tetap dibagi semua sesuai dengan aturan pembagian waris. Tidak boleh dibagi rata meskipun sepakat. Lu sudah sepakat Ustaz ridho. Ya bahasa kasarnya ya, ketika di tempat prostitusi itu laki-laki hidung belang itu juga datang, bayar dia juga ridho, perempuannya puralnya juga ridho dibayar. Apakah kemudian keridhaan terhadap sesuatu yang haram ini merubah hukumnya menjadi halal? Perzinahan tadi menjadi halal atau tetap haram? Ya tetap haram. Begitu juga waris begitu. Tetapi boleh, misalkan setelah dibagi warisan ini sesuai dengan porsinya, oh dilihat kok adik perempuannya ini dapat bagiannya paling sedikit, oke bagian kakak tak kasih kepadamu separuh, biar kamu dapat bagian sama dengan kakak. Tapi itu adalah statusnya sebagai hadiah atau hibah, bukan sebagai warisan. Sudah dibagi tadi itu. Oh udah tahu nih bagian ini dari sekian kamar ini bagian adik adalah sekian. Oke, bagian adik ini saya kasih separuh dari sebagian saya. Ini kalau suaminya baik dan kakak iparnya juga baik. Kadang-kadang suaminya maunya seperti itu, iparnya, jangan, kebutuhannya juga banyak. Suaminya akhirnya manut siapa kira-kira nih Pak? Manut akhirnya atau manut istrinya? Kira-kira seperti itu ya. Kesepakatan boleh dengan syarat ya. Semuanya sudah dewasa dan dari keluarga itu tidak ada yang cacat mentalnya. Boleh seperti itu. Tapi kalau ada salah satu dari 5 ada yang cacat mental, tidak bisa dibagi rata. Tidak ada kesepakatan setelah itu ya. Tetap dibagi secara harta waris. Kemudian membagi waris menggunakan aturan adat atau aturan dari masyarakat atau hukum di negara tersebut. Meskipun hukum negara ketika bertentangan dengan hukum waris, maka hukum ini harus mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala ya. Kira-kira itu jamaah dimuliakan Allah. Jadi wasiat, hibah dan juga beberapa kesalahan dalam pembagian waris ini secara umum banyak yang terjadi di tengah masyarakat. Maka penting bagi kita untuk memahami sedikit dari catatan-catatan kesalahan-kesalahan di tengah masyarakat kita ya. Yang sebenarnya untuk pembagian waris tadi cukup gampang dan simpel ya. Yang penting tidak harus waris itu membagi uang, tapi namanya waris itu membagi aset. Ya, kayak tadi misalkan yang ditinggalkan adalah perusahaan misalkan. Keuntungan perusahaan ini setiap bulan sekitar 2 miliar. Supaya menarik Pak, warisannya miliaran lah, jangan 1 juta, 2 juta. Kalau 1 juta, 2 juta nggak menarik. Ya, bagi-bagian kono lah, paling ngoten jenengan. Cuma kalau miliaran ini masing-masing dapat 500 juta, gimana? Menarik ya? Iya menarik. Gitu. Jadi dapat perusahaan misalkan setiap bulan dapat keuntungan 2 miliar, maka tidak harus dijual perusahaannya, tapi cukup dengan membagikan berapa sahamnya. Sahamnya berapa? Sesuai dengan bagian dan porsi waris tersebut. Nah, di dalam Al-Quran ayat-ayat waris ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara rinci di dalam surah An-Nisa ayat 11 12 dan juga ayat 176. Itu secara rinci Allah sudah memberikan aturan-aturannya. Ketika orang itu sudah mati, maka hak harta itu kembali kepada Allah dan Allah yang membaginya, bukan kita.
si mayit sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Pak. Ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, di dalam surah An-Nisa itu jelas sekali, yusikumullahu fi auladikum. Langsung Allah menggunakan kalimat yusikumullah. Allah berwasiat kepada kalian. Ini wasiat Allah. Kalau ada yang melawan wasiat Allah Subhanahu wa taala dengan apapun aturan, kesepakatankah, aturan negarakah, aturan adatkah atau apapun itu, hatta itu wasiat dari bapaknya, maka tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah. Dan kemudian wasiat ini berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia dan tidak boleh lebih dari sepertiga, dan yang ketiga wasiat itu batal ketika diberikan kepada ahli waris. Karena hadisnya jelas la wasiyata li waris. Ini wasiatnya nggak boleh dijual. Wasiat siapa? Wasiat dari bapak. Oh iya. Tapi wasiat dari Allah ini harus dibagi. Oke, ini kita jual ya rumah ini. Terus adik butuh ini, ya sudah adik bagianmu tak ganti. Karena pesan dari bapak pengennya ini bisa kita jaga. Tapi kalau dijual boleh. Tapi karena anak pengen menjaga, kalau pas pulang hari raya bisa kumpul-kumpul, ada rumah joglo ya kumpul semua. Tapi karena ini hak dari adik-adik sudah diambil, maka ini rumah sudah sepenuhnya menjadi rumahnya kakaknya tadi. Kenapa? Sudah mendapatkan ganti untung atau ganti rugi? Sudah dapat ganti untung dari kakaknya. Wallahu alam, kira-kira itu tentang waris yang dimuliakan Allah. Untuk teknis pembagiannya sesuai dengan surah An-Nisa ayat 11-12, itu kasuistik sebenarnya ya. Jadi misal kalau ada seorang laki-laki meninggal dunia, ada istri, ada anak laki-laki, anak perempuan, itu berarti istri dapat berapa bagian, Pak? Seperdelapan. Kenapa kok 1/8? Karena ada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Kemudian anak laki-laki dan perempuan, lidzakari mislu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian dari anak perempuan. Ini jadi menghitungnya, contohnya jangan jutaan, Pak, miliaran supaya menarik gitu ya. Iya. Kemudian jangan dibayangkan istri atau suami dia dapat warisan banyak begitu ya, diam saja enggak. Bisa jadi suami juga pengen kawin lagi gitu ya. Nah, itu kalau istrinya 3 gimana, Pak? Halo? Hah? 3 sah semua. Meskipun siri atau enggak siri sama-sama sah, Pak. Tetap istri. Hah? Ya apa sampean? Kawin iki kawin ini gak sah lho, gak sah, jenengan enggak boleh berhubungan sama istri nanti, bukan istri sah, ya. Maksudnya siri tetap sah, dia juga punya hak untuk mendapatkan waris. Saya ketemu kasus di Pasuruan, bapaknya nikah lagi, diberikan syarat boleh nikah sama bapak tapi nggak boleh ke KUA. Kenapa? Takut mendapatkan waris. Meskipun dia nggak dibawa ke KUA, istri tetap dapat hak waris. Enak aja bapaknya mau yang enak, nggak mau berbagi warisan sama anak-anak, nggak bisa. Kalau istrinya 3, maka ya 1/8 tadi dibagi 3. Makanya ini istri itu nggak mau dimadu, ya Bu ya. Nanti dibagi 3 dapatnya sudah 1/8, masih bagi 3 dapatnya dikit-dikit ya Pak ya. Ini. Halo ibu-ibu, bapak-bapaknya ya senang-senang aja, sudah mati bagi-bagi aja, saya nggak ada urusan sama harta itu ya. Jadi pembagiannya begitu, nggak harus dijual dulu, pokoknya sudah tahu bagiannya, 5 menit selesai ya, selesai. Gampang ya Pak, waris itu ya. Yang paling susah bagi waris itu kalau harta warisnya nggak ada. Wah itu bilangan warisnya sudah ketemu semua, mau dibagi waris, nggak ada yang dibagi. Ini gimana ini? Repot yang seperti ini. Ya. Yang paling susah bagi waris itu ketika
tidak ada warisan yang dibagi, maka nggak ada yang dibagi kan. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, jadi pembagian waris tidak berjam-jam, tidak nunggu kuburan kering dulu, segera dibagi supaya nanti misalkan ya si bapak mau kawin lagi, ibu mau kawin lagi, harta yang menjadi hak anak tadi tidak dibawa oleh suami yang baru atau tidak dimakan oleh istri yang baru. Nanti terjadi kezaliman satu dengan yang lain. Ya. Jadi kalau istrinya 3 tadi pembagiannya berapa Pak? 1/8 dibagi 3 secara rata. Misalkan hartanya 1/3 itu 1/8 itu 15 juta, istrinya 3 ya 5 juta, 5 juta, 5 juta. Ya, dapatnya sedikit. Oke, Pak. Tengok ke belakang dulu, oke. Anaknya, iya. Kalau semuanya masing-masing punya anak ya, anak memiliki hak yang sama dengan pembagian harta waris tadi. Ya. Tapi ini bukan anak tiri ya, anak kandung. Kalau anak tiri, maka semua yang berstatus tiri tidak dapat hak waris. Misalkan bapak kawin lagi dengan seorang istri baru, masing-masing bawa anak, ya. Ini, maka ketika meninggal 2, yang berhak mendapatkan waris hanya istri dan anak kandungnya saja. Anak bawaan nggak dapat ya. Anak kandung, sebentar, yang mati ini anaknya, bapaknya masih ada. Ketika, makanya harus dipisah nih ya. Ketika seorang meninggal dunia, dia meninggalkan anak, kemudian kakeknya masih ada, ya, maka kakek dapat bagian, ya, kakek dapat bagian. Berapa bagian dari kakek ini? Karena ada cucu tadi, dia dapat 1/6, ya, plus asobah. Kalau masih ada sisanya, ya. Kalau si cucunya ini ada cucu laki-laki dan cucu perempuan, maka ya si kakek dapat 1/6, kemudian si ibunya atau istrinya dapat 1/8. Sisanya untuk anak laki dan perempuan dengan pembagian lidzakari mislu hadzil untsayain, laki-laki dapat 2 bagian dari yang ada. Jadi kakeknya dapat 1/6, ibunya dapat 1/8, sisanya berapa itu? Dibagi 2, anak-anak cucu laki-laki dan cucu perempuan dengan pembagian lidzakari mislu hadzil untsayain. Ngoten, gampang nggih? Halo? Iya. Nggih. Kenapa? Istrinya berapa tadi? Oh, 2 pertanyaan, bukan istrinya 2 ya? Oh, belum. Gak dengar saya. Kenapa derajatnya orang berilmu lebih tinggi? Ya. Ya, baik. Ya, itu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat." Ya. Orang berilmu itu diangkat derajatnya, dan orang-orang beriman juga diangkat derajatnya beberapa derajat. Dalam pembahasan yang lain, fadlul alim 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibanding keutamaan orang ahli ibadah itu seperti keutamaan rembulan dibanding seluruh bintang yang ada.
Bahkan dalam satu riwayat disebutkan ya, satu ahli ilm itu asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abid. Lebih ditakuti oleh setan daripada ahli ibadah 1000 orang. Kalau orang ahli ibadah tak tahu ilmunya, pokoknya sholat dia khusyuk gitu ya, ternyata wudunya bermasalah, maka ibadahnya apa? Tidak ada nilainya nanti di hadapan Allah. Kayak gitu. Ilmu ini luar biasa. Orang kalau nggak berilmu, misalkan ya, dalam posisi niat saja. Ini kalau kita tahu ilmunya, Pak, orang yang datang berjamaah ke masjid ini, dia akan bisa istiqomah dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Orang kalau dengan ilmu itu, ya tenang aja. Sakit perut, ya sudah ditunaikan dulu. Tapi kalau nggak berilmu dia, wah, daripada ketinggalan jamaah, udah diempat aja. Allahu Akbar, perutnya sakit, Pak. Imamnya tadi pagi sholat apa itu? Sholat apa, Pak? Rakaat pertama. Hah? Mau ada yang ingat ya? Yang mau yang ingat imamnya di mana? Surah Al-Fajr. Aduh, rotok tawa iki imam. Padahal matangnya loh. Padahal kalau tahu ilmu, ya sudah. Dia sudah bangun pagi, udah berangkat di masjid, sakit perut, sakit aja. Kenapa? Ya, saya wudu. Meskipun saya nggak sholat jamaah, saya terhitung sholat jamaah. Sehingga apa dia? Ya sholatnya dapat, khusyuknya, jamaah pahalanya juga dapat. Meskipun dia tidak berjamaah. Tapi kalau nggak punya ilmu, ngawur aja, sholat. Akhirnya apa? Sholatnya nggak khusyuk, merasa di imam. Aduh, imamnya wajah merah, tahu bisa. Oh, tambah kunut bisa lengotin ke. Awis tambah kan. Atau baca surah Al-Baqarah. Aduh, surah Al-Baqarah. Tahu ini. Rakaat kedua surah Al-Fil. Aduh, Al-Fil tambah gajah. Al-Baqarah sampai tahu. Al-Fil tambah gajah, bisa tambah tahu. Kira-kira begitu, wallahu a'lam. Jadi disitulah keutamaan ilmu. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Misalkan istrinya menteri, suaminya hanya ternak-ternik di rumah, antar anak sama antar istri aja. Yang kerja istrinya. Memang ada beberapa daerah itu yang kerja istri, suaminya tinggal main sabung ayam saja. Yang seperti ini harta gono gininya gimana? Tidak ada harta gono gini seperti ini. Hartanya istri ya hartanya istri, hartanya suami tetap hartanya suami. Suami punya aset apa? Dia punya aset hanya ayam pejantan, yaitu asetnya dia. Sisanya hartanya istri ya hartanya istri berarti. Nanti ketika suami meninggal, bapakmu gak tahu megawe kau masih diwarisi ya terus siapa? Iku jago loro kuwi. Nah, jago loro kayak tangga ibu. Gak usah dibagi Pak waris. Tidak tahu ternyata jagonya harganya 100 jutaan ya Pak ya. Nah, kalau harga jagonya 100 jutaan ya asetnya berarti 2 jago 200 juta. Yang dibagi itu 200 juta itu Pak. Hartanya istri yang tidak mau ini, saya mau kawin lagi istrinya. Oke, misalkan kalau ibu-ibu mau kawin lagi ya bawa hartanya semuanya. Istrinya meninggal, istrinya meninggal ya maka seluruh harta istri tadi tidak perlu dibagi harta gono gini karena yang bekerja adalah istrinya. Maka tidak dibagi gono gini. Si suami segono, si istri segini. Enaknya suami nggak kerja selama hidup, ya? Ya untuk anaknya. Kalau anaknya nggak ada, ya untuk bapaknya kalau ada ahli waris bapaknya. Kalau nggak ada, untuk saudaranya. Ya, untuk saudaranya. Suami kalau tidak ada anak, misalkan dia dapat setengah, masih ada setengah nih. Kasih siapa nih? Anak nggak ada saudaranya, istri punya adik sama kakak.
maka ternak itu dibagi lidzakari mislu hadzil unsayain untuk saudara-saudaranya. Sudah selesai Pak segitu. Kok ada ini ya, ada haknya saudara. Jangankan nikah ketemu besar aja sama suami sama istri. Dulu masih kecil yang merawat siapa? Kakeknya sama saudara-saudaranya. Ya mereka punya hak juga. Dan itu pembagian dalam yusikumullah, di antara wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dipanggil cekap. Insyaallah kita cukupkan. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, dikonsultasikan di forum majelis, karena insyaallah karena waktu yang terbatas, kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten. Masa kalau teori sama praktik beda ya. Teorinya itu kan nyuwun sewu. Apa ini? Kalau ada seorang ahli waris meninggal sebelum waris meninggal. Dalam Islam ini kan si ahli waris ini nggak dapat warisan gitu. Kalau ada ahli waris, Dia meninggal dulu sebelum pewaris meninggal. oh, ya, salahnya dia mati duluan, Pak. Dia nggak dapat waris. Itu istri dan anak-anaknya juga nggak dapat. Dia kalau ada anak nanti mungkin bagian anaknya. Oh, anaknya dapat seperti waris Bagian dari dari ayahnya. ayahnya. Oh, dan sebab saya tanya gitu, terus di pengadilan kok, loh ini anaknya ini juga dapat. Iya, iya, anaknya yang dapat sebagai Anaknya ganti dapat, bapaknya. istrinya enggak. Istrinya enggak, karena istrinya bukan ahli waris. Bukan dari kan menantu ya, Menantu. Oh, Dia bukan ahli waris dia. Itu Betul. prakteknya ke sana. Ustaz, kalau nikahnya nikah mudah gimana? Sekarang kan sudah ngetrend itu. Ya, nikah mutah itu dilarang dalam agama. Iya, makanya itu. Maka kalau pernikahan mutah terjadi, maka nikahnya itu batal. Tidak boleh, haram dalam agama, maka statusnya enggak menjadi istri. Kalau yang sirih masih ya. Ustaz. Ya kalau siri itu Masih. bukan nikah mutah loh ya, nikah siri. Nikah siri itu yang kebetulan belum terdaftar di KUA saja. Iya. Nah, Itu berhak dia. tapi Penuh. di pusat pengadilan nggak punya hak. Hukum agama nggak punya hak. Hukum negara nggak punya hak. Tapi hukum agama lebih kuat urusan ini. Memang di negara nggak ada, karena nggak ada Nggak ada itu yang di nggak ada suratnya. suratnya itu ya. Tapi di agama dia berhak. Karena sahnya itu tadi. Karena sudah sah itu. Syarat rukunnya sudah sah itu. Di dalam pernikahan tidak tercatat dalam KUA, itu nggak masuk dalam syarat rukun pernikahan. Oh, terus. Itu yang orang.